Ketam kenari adalah spesies hewan arthropoda darat terbesar di dunia. Persebaran mereka berada di Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Namun, persebaran besar mereka berada di Pulau Christmas area Samudra Hindia. Di Indonesia sendiri, ketam kenari dapat ditemukan di Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi, serta kawasan Kepulauan Maluku. Umumnya, ketam kenari memiliki berat tubuh berkisar sekitar 4 kg, dengan panjang tubuh mereka bisa mencapai 40 cm, dengan bentangan kaki mencapai 90 hingga 200 cm. Sama dengan kelomang, ketam kenari juga memiliki 10 kaki. Kaki depan mereka berfungsi sebagai capit untuk membuka makanan, khususnya untuk membuka kulit kelapa, karena kelapa merupakan makanan yang sangat disukai oleh mereka. Dengan capit mereka yang sangat kuat, mereka bisa dengan mudah untuk mengupas kulit kelapa, yang kemudian mereka ambil isinya untuk mereka makan. Kemudian, dua pasang kaki depan ketam kenari mereka gunakan untuk memanjat pohon dan berjalan. Sedangkan sepasang kaki belakang mereka yang berjumlah 4 mereka gunakan untuk berpegangan ketika mereka memanjat pepohonan. Untuk kaki terakhir mereka yang berjumlah 2 mereka gunakan untuk membersihkan organ pernafasannya. Ketam kenari dikenal sebagai hewan pencuri kelapa, dan kebiasaan mereka yang suka memanjat kelapa sehingga di tengah-tengah masyarakat mereka punya sebutan coconut crab atau kepiting kelapa. Ketam kenari dapat memanjat pohon dengan kaki mereka sampai ketinggian vertikal 6 meter dari permukaan tanah. Dengan capit mereka yang besar, mereka juga mampu mengangkat buah kelapa yang mempunyai berat berkisar 5 hingga 10 kg. Bahkan, dengan capit mereka yang besar, ketam kenari juga mampu mengangkat beban seberat 60 kg. Ketam kenari adalah hewan soliter yang mampu hidup sendirian di bawah tanah dan celah bebatuan. Umumnya, mereka membuat sarang persembunyian di tanah yang gembur yang mereka gali untuk mereka gunakan sebagai tempat berlindung agar suhu tubuh mereka tetap lembab. Ketam kenari merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktivitasnya lebih banyak di malam hari. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemangsa seperti anjing, kadal, dan manusia. Namun, ketam kenari juga terkadang keluar pada siang hari jika keadaan lingkungan di sekitar mereka lembab dan hujan. Karena mereka merupakan hewan yang dapat bertahan hidup di suhu ideal antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Oleh sebab itu, terkadang mereka akan melapisi sarang mereka dengan sabut kelapa untuk melembabkan sarang mereka ketika cuaca sangat panas. Ketam kenari biasanya mencari makanan di sekitar pantai bersama dengan hewan nokturnal lain, seperti kelomang darat dan kepiting. Mereka selama 11 jam akan mencari makanan di sekitar habitatnya bersama-sama kepiting dan kelomang darat. Sedangkan pada siang hari, mereka akan menghabiskan seluruh waktunya untuk tidur di balik semak dan sarang mereka. Ketam kenari biasanya memakan buah-buahan, kelapa, dan beringin. Tetapi, mereka juga memakan hampir semua makanan organik seperti daun, buah busuk, telur penyu, hewan mati, dan cangkang hewan lain yang dipercaya menyediakan kalsium untuk mereka. Biasanya pada bulan Mei hingga September, ketam kenari akan melakukan perkawinan dengan pasangan mereka. Proses perkawinan mereka biasanya memakan waktu sekitar 15 menit. Tak lama kemudian, betina mulai bertelur dan membawa telur yang telah dibuahi di bawah tubuhnya selama beberapa bulan. Lalu, di bulan Oktober hingga November, ketam kenari betina akan melepaskan telur mereka ke laut saat air dalam kondisi pasang. Uniknya, sebelum melakukan proses perkawinan, ketam kenari biasanya akan melakukan perkelahian antara pejantan dan betina, sehingga kemudian proses mereka lakukan setelahnya.
Setelah ketam kenari betina melepaskan telur mereka ke laut pasang, telur-telur tersebut akan menjadi larva dan akan mengapung di laut selama 28 hari. Setelah larva mereka mulai dewasa, biasanya larva mereka akan meninggalkan lautan secara permanen dan kehilangan kemampuannya untuk bernafas di dalam air secara alami. Ketam kenari sama seperti kelomang, yaitu ketika tubuhnya masih kecil, mereka juga membutuhkan cangkang untuk melindungi tubuh mereka yang rapuh. Kemudian, lambat laun mereka akan tumbuh besar dan mencapai ukuran maksimal pada usia 40 hingga 60 tahun. Karena mereka merupakan hewan invertebrata kecil yang pertumbuhannya sangat lambat.